Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Arif Budiman, BSMM, dosen dari Universitas Widya Kartika, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Strategik dengan metode Delivery Interaction Assessment atau yang dikenal dengan DIA. Saya akan menjelaskan deskripsi umum terkait mata kuliah Manajemen Strategik. Manajemen Strategik adalah mata kuliah wajib yang ditempuh pada semester 7. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai bagaimana sebuah organisasi merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi guna mencapai keunggulan kompetitif dan tujuan jangka panjang. Dengan fokus pada analisa lingkungan bisnis, penetapan arah bisnis, serta pengambilan keputusan yang berbasis data dengan konteks global. Mata kuliah ini menjadi fondasi penting bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan dinamika bisnis yang terus berkembang. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai manajemen strategik dalam konteks perusahaan yang mencakup 3 tahapan utama, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi. Melalui pemahaman mendalam terhadap 3 tahapan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep-konsep manajemen strategik secara tepat pada situasi dan permasalahan yang nyata yang dihadapi oleh perusahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen strategik adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami teori dan konsep dasar manajemen strategik secara komprehensif. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengaitkan pemahaman tersebut dengan berbagai permasalahan dan isu-isu strategi yang relevan, baik dalam konteks bisnis di Indonesia maupun di tingkat internasional. Selain itu, mahasiswa dilatih untuk menganalisa dan memecahkan masalah di lingkup strategi bisnis dengan menggunakan pendekatan metode konsep manajemen strategik secara kritis dan sistematis. Referensi pada kelas ini menggunakan beberapa buku, e-book, dan pustaka lain yang berkaitan dengan manajemen strategi. Pembelajaran mata kuliah manajemen strategi dilaksanakan dalam 16 pertemuan terdiri dari 7 pekan sebelum ujian tengah semester, 1 pekan ujian tengah semester, 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester, dan diakhiri dengan pekan ujian akhir semester. Proses perkuliahan dilakukan secara tatap muka di kelas, serta didukung oleh sesi video conference sesuai kebutuhan. Metode pembelajaran yang digunakan bersifat interaktif dan kolaboratif, dengan menekankan pada peran aktif mahasiswa. Aktivitas pembelajaran meliputi ceramah, sesi tanya-jawab, dan diskusi kelompok kecil atau small discussion group untuk mendukung komunikasi. Di luar kelas, disediakan grup WhatsApp sebagai media diskusi antara mahasiswa dan pengajar serta antara sesama mahasiswa. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui beberapa komponen penilaian, yaitu 10% untuk kehadiran, 20% untuk keaktifan, 20% untuk tugas individual dan kelompok, terus ada kuis yang 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Total keseluruhan bobot penilaian adalah 100%. Demikian info dari mata kuliah Manajemen Strategik di Universitas Widya Kartika, Fakultas Ekonomi. Selanjutnya, saya akan menyajikan cuplikan dari saya mengajar di video conference. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, terima kasih. Selamat siang adik-adik sekalian. Terima kasih udah datang ke kelas saya on time ya. Hari ini saya akan mengajarkan di pembelajaran kedua. Bentar ya, saya buka slide-nya terlebih dahulu.
Oke, ntar. Oke. Nah, bisa dilihat slide saya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Bisa. Jadi hari ini tuh kita di kelas yang kedua di manajemen strategik. Jadi kalau mungkin kelasnya salah kelas gitu ya, ini kelasnya manajemen strategik. Nah, kebetulan pada sesi yang kedua ini kita akan membahas misi dan visi organisasi. Ya. Nah, saya akan mereview dulu kelas yang minggu lalu, di mana kita membahas soal teori dan konsep manajemen strategik. Itu poin yang utama adalah kita itu proses untuk merumuskan, setelah dirumuskan, diimplementasikan, kemudian dievaluasi. Sehingga kita bisa membuat sebuah keputusan yang cukup strategik untuk mencapai tujuan jangka panjang yang efektif dan efisien. Kuncinya itu jangka panjang ya, kalau kita ngomong manajemen strategi itu ya. Nggak ada yang jarak pendek atau apa, selalu ngomong jangka panjang. Dan dalam menyusun ini, itu biasanya kita melihatnya itu dari 4 elemen, yaitu dari analisa lingkungan, kemudian kita memformulasi strategi, terus mengimplementasikan strategi, kemudian kita mengevaluasi untuk dan mengendalikan strategi. Jadi kita mau tahu itu strateginya kita itu dengan kondisi yang ada, kita mau ngapain gitu ya. Nah, terus mengapa strategi itu penting? Itu ada 6 hal poinnya dalam memberikan arah yang jelas, membantu menghadapi perubahan. Nah, ini yang terpenting ini, optimalisasi sumber daya. Karena sehebat-hebatnya strategi kita, kalau nggak punya sumber daya yang mencukupi, nggak bisa tercapai. Ya. Terus mengukur kinerja secara objektif, itu penting juga. Jadi bagian-bagian orang yang punya tanggung jawab itu kita bisa ukur, apakah mereka mampu nggak. Terus yang paling penting adalah budaya organisasi, itu yang penting. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalau nggak ada strateginya, nggak ada manajemen strategi, organisasi itu kehilangan arah kayak debu nggak tahu arah pulang, itu ada lagunya. Tidak siap menghadapi perubahan, terus sulit bertahan. Karena di dalam bisnis itu selalu ada yang namanya pesaing gitu. Jadi makanya itu kenapa konsep manajemen strategi itu sangat penting sekali gitu. Nah, pada sesi minggu ini kita akan belajar soal visi dan misi organisasi. Kalau minggu lalu banyakkan teori, sekarang ini lebih implementatif, lebih menarik. Jadi yang saya harapkan itu mahasiswa mampu mengidentifikasi suatu visi dan misi organisasi. Jadi visi misi ini kalau di buku-buku uh, strategi untuk perusahaan ya di luar negeri itu semuanya itu mulainya dari visi misi organization. Ya. Kemudian hari ini materi yang akan saya bahas soal pengertian manfaat visi misi. Terus kalian saya harapkan bisa menyusun dan mengembangkan dan mengevaluasi visi misi, terus bisa merumuskan tujuannya. Ya. Jadi nanti saya akan cerita banyak soal case-case tadi supaya bisa lebih mengerti ya. Nah, kita mulai dari visi dulu. Visi itu kalau bahasa kerennya, definisinya itu adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Ya. Terus visi ini menjelaskan organisasi itu sebetulnya mau menuju kemana dan selalu ini jangka panjang ya. Jadi istilahnya apa ya, punya ide gitu. Kayak contohnya Ford Motor Company itu visinya itu adalah setiap rumah di Amerika punya mobil. Nah, itu visinya jadi pinginnya itu. Jadi ada sesuatu yang jangka panjang yang pingin dicapai. Ya. Ciri-ciri visi yang baik itu selalu inspiratif. Ya, inspiratif itu yang bisa memotivasi tim di dalam atau orang yang di luar. Jelas, jelas itu maksudnya mudah dipahami, fokusnya ke masa depan,
realistis tapi menantang. Nah, contohnya kayak tadi saya cerita ya, Ford itu visinya setiap rumah di Amerika punya mobil. Nah, itu sampai sekarang belum tercapai visinya, ya. Dan mudah dipahami, dia fokus di masa depan, terus juga realistis dan menantang. Jadi itu yang penting visi ya. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh ya visi. Nah, tadi kan saya nyebutkan visi itu harus apa itu saya tulis di checklist di sebelah kanan, checklist visi. Nah, ini saya kasih beberapa visi dari perusahaan-perusahaan. Nomor satu, menjadi layanan pendidikan online terbaik di Asia Tenggara. Cukup menantang, inspiratif. Kalau kita lihat checklistnya, dia inspiratif, dia jelas, fokus ke masa depan, realistis tapi menantang. Masuk. Ya. Yang kedua, contohnya adalah menjadi perusahaan teknologi terdepan dan mengubah cara hidup manusia. Wah, itu ya. Kalau Yamaha, kalau nggak salah, visinya salah satunya itu dia itu menjadi yang terdepan. Dengan visi itu dia bisa mengalahkan Honda. Ya. Yang ketiga, ini kalau tahu Apple, produk Apple, dia visinya adalah menciptakan produk terbaik di dunia dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Nah, ya fokus ke depan kan, terdepan terus dia itu mau menjadi dunia tempat terbaik juga. Selain inspiratif, jelas juga, ya. Terus kalau Tesla, ya Elon Musk mempercepat transisi dunia menjadi energi berkelanjutan. Nah, makanya bisnisnya dia itu mobil, solar panel, ya, baterai. Jadi arahnya ke sana, urusannya transisi energi. Kalau Disneyland, mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah ke sana, itu menciptakan tempat yang penuh keajaiban dan kebahagiaan, di mana keluarga bersama-sama menciptakan kenangan indah melalui cerita dan karakter Disney yang tak terlupakan. Wah, luar biasa banget itu. Baru dengarkan visinya aja udah pingin main ke sana ya. Jadi ya itu visinya itu sangat apa ya, harus checklistnya itu ada, inspiratif, jelas, fokus, realistis. Ya, oke. Nah, sekarang manfaatnya apa punya visi? Nah, manfaatnya itu ada 5. Satu, memberikan arah dan tujuan. Jadi visi itu jadi kompas untuk menentukan strategi kita dan keputusan kita. Itu penting. Memotivasi, 2 ya, memotivasi dan menginspirasi. Jadi selain itu menginspirasi, motivasi, dia tuh menantang, memicu semangat kerja untuk bisa mencapai itu. Plus karyawan yang punya visi yang sama itu akan loyal. Gitu, ya. Terus yang ketiga adalah membantu mengambil keputusan. Misalnya tadi, Tesla ngomong transisi energi ya. Terus ditawari bisnis bikin power plant, pembangkit tenaga listrik pakai batu bara, ya pasti nggak mau. Karena itu bukan visinya perusahaan. Jadi udah jelas, arahnya udah jelas. Menciptakan identitas organisasi. Nah ini maksudnya apa? Eh, Kebanyakan perusahaan yang besar-besar di dunia itu fokus mereka. Nggak ada kayak palu gada semua dikerjakan, nggak ada. Jadi mereka punya visi yang cukup jelas. Nah ini membantu kita untuk memberikan cita rasa identitas organisasi di mata publik pada karyawan dan pemangku kepentingan lain. Ya, terus menyatukan semua pihak. Jadi karena visinya sama, dari owner, dari manajer, dari karyawan, itu punya visi kayak keinginan yang sama. Jadi visi itu kayak kalian itu bermimpi, kalau pribadi ya mungkin suatu hari saya mau keliling Eropa misalnya. Nah, atau visinya saya mau sekolah sampai S3 di luar negeri. Itu sebuah visi, cukup menantang, inspiratif, jelas, ya. Semuanya elemennya itu ada di sana. Jadi visi itu bahasa simpelnya itu kayak mimpi, mimpinya mau apa. Tapi sekali lagi harus punya parameter ini ya, inspiratif, jelas, fokus, terus realistis namun menantang gitu ya.
Fokusnya itu ke masa depan. Jadi checklist ini harus ada kalau punya mimpi. Oke, jangan kayak pingin makan KFC gitu. Itu bukan visi karena ya besok aja bisa makan KFC gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, eh, kita masih ngomong soal visi. Jadi kesimpulannya visi bisnis itu ada dua. Tanpa visi, itu organisasi jalannya tanpa arah, seperti kapal, nggak tahu tujuan, tanpa tujuan pelabuhan. Ya, jadi terapung-apung, nggak tahu kemana. Itu yang menyebabkan perusahaan nggak bisa sukses, nggak bisa maju, nggak bisa besar. Visi itu juga harus menjadi dasar formulasi strategi untuk mencapai keunggulan bersaing. Ya, saya kasih contoh perusahaan-perusahaan yang nggak punya visi. Ya, kalau tahu bakmi yang di bawah, yang di kantin itu dari zaman 10 tahun lalu udah jualan. Tujuan visinya dia hanya mencukupi keluarga, ya sudah. Sampai di situ nggak buka cabang, nggak buka franchise, nggak ngembangkan jadi ke restoran, karena ya itu nggak punya visi. Tujuan dia hanya cukup untuk hidup. Nah, ini contoh perusahaan yang tidak punya visi. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke misi. Nah, apa itu misi? Nah, misi itu adalah alasan keberadaan organisasi yang menjelaskan apa yang dilakukan untuk siapa dan bagaimana organisasi melakukan. Jadi kalau saya punya visi misalnya mau belajar di luar negeri sampai S3, nah caranya itu gimana gitu. Di-define di situ cara strateginya untuk mencapai misi tersebut. Ya, nanti saya ada contoh-contoh di bawah kok. Terus aktivitas organisasi, saat ini organisasi itu memberikan nilai kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. Jadi visi itu, misi itu harus bisa menunjukkan aktivitas organisasi dan cara organisasi memberikan nilai kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. Kalau enggak, ya nggak bisa. Karena sebuah usaha semua pun itu eh, customer-nya itu siapa harus dipikirkan kalau naik bisnis ya. Nah, kalau tadi sudah ada ciri-ciri soal eh, misi, ini ciri-ciri soal misi. Wah, salah ketik ya, mohon maaf. Jadi ciri-ciri misi yang baik. Satu, jelas dan mudah dipahami, menggambarkan produk dan jasa utama, menyebutkan target pasar, menunjukkan nilai dan prinsip-prinsip organisasi. Ya, ini penting sekali. Kalau ya ini, oke. Nah, ini tadi saya kan ngasih contoh yang ketiga itu ya, ngomong soal Apple. Jadi ini saya gabungin antara visi dan misinya supaya kalian bisa membayangkan visi dan misinya ya. Visinya tadi kan menciptakan produk terbaik di dunia dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Itu visinya. Misinya apa? Membawa pengalaman komputerisasi terbaik kepada siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan layanan yang inovatif. Ya, coba dilihat. Misi itu apa? Jelas dan mudah dipahami, jelas. Menggambarkan produk dan jasa utamanya, jelas. Itu kan dia ngomong untuk komputasi ya, jadi komputer lah. Ya, terus menyebutkan target pasar, sudah dibilang tuh, siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia. Ya. Menunjukkan prinsip organisasi, ada di sini. Ya, jadi pada saat membuat, itu kita harus lihat checklist ini. Ya. Oke, kita lanjut Tesla. Tesla itu ngomong soal mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan. Ya. Misinya apa? Kami sedang membangun dunia yang ditenagai oleh energi surya, dijalankan dengan baterai, dan diangkut menggunakan kendaraan listrik.
Jelajahi dampak terbaru dari produk ini, dari produk, tim, dan rantai pasok kami. Udah jelas. Dia bisnisnya maunya soal energi terbarukan, dia fokusnya di energi surya. Dia maunya inovasi di baterai, terus mau bikin mobil listrik. Nah, terus kita diajak melihat kalau dari produknya itu produk dan tim dan rantai pasok, jadi termasuk distribusinya dia mau hijau. Jadi ini menarik sekali ya. Saya tuh melihat misinya itu agak merinding ya, karena saya lihat kami sedang membangun dunia. Itu kayak statementnya bold banget gitu. Sedang bangun dunia. Terus dia nantang kita jelajahi dampak yang mereka buat melalui produk-produk mereka gitu. Jadi kalau bikin itu yang inspiratif banget gitu ya. Ini menurut saya salah satu yang keren. Oke, kita lanjut berikutnya. Disneyland, pasti tahu ya. Tadi kan menciptakan tempat yang penuh keajaiban dan bahagia dan lain-lain. Kemudian misinya apa? Memberikan hiburan, informasi, inspirasi kepada masyarakat di seluruh dunia melalui kisah cerita unik yang tidak tertandingi. Wah, luar biasa. Jadi kita udah tahu, baca visi misinya kita udah tahu. Ya, dan itu dibuktikan Disneyland kan buka di Amerika, di Hong Kong, di Cina ya, Cina, Amerika, terus ada di Paris, ada di Jerman gitu. Jadi dia maunya seluruh dunia gitu. Ya, dan kalau kita lihat checklistnya memenuhi semua. Ya, oke. Nah, manfaat misi itu apa? Menjelaskan tujuan utama organisasi. Ya, tujuan utama organisasi, terus eh, menegaskan sebetulnya apa sih yang organisasi ini melakukan. Nah, dari semua contoh-contoh yang saya berikan tadi, 3 perusahaan jelas sekali dari membaca kan. Terus menjadi panduan operasional. Karena perusahaan itu fokus, maka karyawan itu tahu, saya kerja di perusahaan ini mau ngapain. Itu penting ya. Terus menciptakan fokus strategi. Kalau yang dikerjakan kayak Apple itu ya, dia pokok computing sama inovatif produk yang support sama computing. Apple dia bikin inovatif produk itu eh, Apple Music yang pertama. Terus dia punya Apple Store yang di aplikasi. Jadi zaman dulu orang kalau mau dengerin lagu, beli kaset, beli CD, ya. Nah, terus kalau dengerin beli CD yang isi MP3 itu nyari-nyarinya susah. Karena satu CD itu bisa kayak 400 lagu gitu. Terus dia bikin eh, Apple Music dan itu sangat sukses. Sebagian besar sekarang selain Spotify yang besar itu Apple Music ya. Terus memperkuat identitas organisasi. Ya, itu jelas kalau Apple ngeluarin produk atau Tesla ngeluarin produk itu pasti produknya bagus. Kalau harga nomor 2 ya. Tapi banyak orang yang ya Apple bagus gitu. Ya. Terus membuat komunikasi dengan pemangku kepentingan karena kita fokus yang diceritakan jelas, tujuannya jelas, mau ngapain, maka memudahkan organisasi menampilkan nilai dan tujuan kepada pelanggan, investor, dan mitra. Nah, ini penting sekali. Jadi harus punya sesuatu yang dikenal, gitu ya. Misalnya McDonald gitu, atau KFC, jualannya ya ayam, burger. Orang ingin makan ayam burger, mungkin mindsetnya ke dua tempat itu ya. Jadi punya identitas diri sebagai organisasi. Nah, ini saya bedakan ya. Kalau visi itu adalah organisasi mau kemana, ya, untuk ke masa depan. Kalau misi, apa yang dilakukan sekarang untuk menuju visi tersebut, ya. Ini tolong diperhatikan bedanya visi dan misi itu utamanya di sini. Oke, nah saya mau mengenalkan satu istilah. Ini kebetulan dari penulis namanya Jim Collins. Dia punya buku namanya Good to Great. Kalau memang ada waktu, kalau nggak salah buku ini ada di perpus juga.
Dia cerita soal entrepreneur. Habis baca itu kayak merasa, wah saya mau bikin usaha sendiri deh. Pokoknya buku keren banget. Itu ada istilahnya di sana namanya BHAG. BHAG itu Big Hairy Audacious Goal. Jadi kita itu harus bikin sesuatu goal, tujuan. Kita mau kemana itu yang besar, yang ambisius, yang kita beresiko, yang bikin kita deg-degan untuk mencapai. Saya bisa nggak? Saya bisa nggak? Gitu. Jadi sering kalau orang bikin tujuan perusahaan gitu ya, visinya itu kadang-kadang cuma mau bilang restoran terkenal di Surabaya. Itu nggak BHAG gitu. Kenapa nggak Indonesia? Kenapa nggak Asia Tenggara? Jadi harus punya sesuatu tujuan, goalnya itu harus benar-benar namanya Big Hairy Audacious Goal. Nah, BHAG ini. Jadi pada saat buat ingat ya, ingat kata-kata BHAG ini. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Bentar, saya stop dulu. Iya, Jeremy silakan. Saya mau bertanya, Pak Arif, tadi kan Bapak bilang kalau bicara soal strategik itu selalu jangka panjang. Mm-mm. Terus bagaimana ya Pak, supaya visi perusahaan selalu relevan untuk jangka panjang? Takutnya kalau kita buat untuk jangka panjang, takutnya jadi kuno gitu Pak. Oke, biasanya kalau jangka panjang, kalau yang saya kasih contoh-contoh tadi ya, itu tidak ada yang sangat spesifik, semuanya general. Ya, jadi biasanya visi perusahaan itu walaupun 25 tahun, 30 tahun masih valid. Nah, ya mungkin satu pertanyaan lagi. Tadi ada siapa? Ya, saya Billy Pak. ya? Oke, Ya, silakan Bill. saya kurang paham Pak soal perbedaan detail dari visi dan misi ini. Mungkin Pak Arief bisa menjelaskan lebih rinci ya soal Oke, perbedaan visi dan misi ini. oke. Ini contoh yang gampang ya. Cuman ini nggak jangka panjang, tapi untuk contoh aja biar biar lebih ngerti gitu. Saya pingin liburan ke Jakarta. Itu visi ya. Nah, misinya bagaimana? Saya akan mengendarai mobil, tinggal di hotel bintang 5, makan di restoran yang mahal, nah kayak gitu. Ya, jadi visi itu kita inginnya apa? Yang jangka panjang yang besar, misinya itu mendefine perusahaan kita itu bagaimana dan apa yang mau kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Ya, jelas ya, Bill? Oke. Jelas Pak. Oke. Ya, oke. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Eh, oke. Saya lanjut. Ini yang terakhir ya. Saya mau kalian itu bentuk 5 kelompok, 5 orang dalam satu kelompok untuk menyusun visi misi bisnis. eh, Bisa perusahaan yang ada, yang kalian tahu, tapi jangan di website ya, jangan cari di website. Maksudnya kalian lihat perusahaan apa, kalian buat, atau kalian pingin buat perusahaan yang bagaimana, boleh. Ya, atau mungkin warung bakso atau warung mie di bawah itu dibuatkan visi misinya juga boleh. Ya. Kemudian dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan, terus melalui email ke saya. Yang dari tugas ini ada pertanyaan? Nggak ada Nggak Pak. ada ya. Mas, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di sesi minggu depan. Oke, selamat siang. Terima kasih.